Tiba-tiba Sarah berkata, "Laras ada di sini." Lalu Raka menimpali, "Kalau Laras ada di sini, di manakah jasadnya saat ini?" Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansa di channel kesayangan kita, Ruang Misteri. Di video kali ini seperti biasa, aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang pastinya akan membuat jantung kalian semakin berdegup dengan kencang. Cerita ini berlatar belakang tentang sebuah sekolah yang bangunannya terlihat megah dan besar, bekas peninggalan zaman kolonial Belanda. Di siang hari, sekolah ini banyak terdengar suara canda tawa murid-muridnya. Tetapi ketika senja mulai tiba, sekolah ini sangat sepi, seperti meninggalkan jejak-jejak misteri yang sampai sekarang masih menjadi sebuah pertanyaan. Banyak siswa yang berbisik-bisik tentang keanehan yang terjadi di sekolah ini. Mereka berkata bahwa banyak sekali orang yang mendengar suara tangisan yang ada di dalam sekolah ini. Ada juga beberapa siswa yang pernah melihat sosok wanita yang berpakaian sekolah di toilet wanita di lantai 3. Ada juga yang melihat bayangan putih yang berjalan di sekitar lorong ruang dekat arsip. Apa yang terjadi dengan sekolahan ini sehingga banyak sekali terjadi kejadian-kejadian mistis di sekolah ini? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke jalan ceritanya. Ada seorang murid bernama Raka. Ia adalah siswa kelas 12 di sekolahan tersebut. Ia bersama Dimas, seorang yang skeptis, dan Sarah yang percaya akan hal-hal yang gaib. Mereka selalu mencari kebenaran tentang hal-hal mistis yang ada di sekolahan tersebut. Tapi tidak ada yang mengira bahwa penyelidikan mereka akan membawa mereka ke dalam mara bahaya. Ada sosok yang paling disegani dan dihormati di sekolahan ini. Ia adalah Pak Surya, seorang pria yang berusia 40 tahunan. Sosoknya yang murah senyum, ramah, dan suka membantu murid-muridnya sehingga semua murid menyukainya. Nah, semua murid berkata seandainya guru-guru di sini seperti Pak Surya, alangkah menyenangkannya sekolah di sini. Hari itu jam sekolah hampir selesai. Sarah mendatangi Raka dan Dimas dengan wajah yang penuh kecemasan. Lalu Sarah berkata, "Tadi aku mendengar sesuatu di toilet lantai 3. Lalu Dimas berkata, "Alah, mungkin itu suara pipa bocor." Sarah lalu menggeleng, "Bukan, aku mendengar suara tangisan seorang perempuan. Ketika aku membuka bilik toilet, aku tidak menemukan siapapun di sana." Raka tiba-tiba berkata, "Mungkin kita bisa cek nanti pada saat pulang sekolah." Akhirnya mereka bertiga semuanya setuju. Dan pada saat keadaan sekolah sudah mulai sunyi, mereka bertiga menuju ke toilet lantai 3. Nah, ketika mereka sampai di toilet tersebut, udara mulai terasa dingin. Mereka melihat ada kaca yang tergantung di ruangan toilet. Tiba-tiba salah satu bilik toilet terbuka dengan sendirinya. Sarah dengan ketakutan sambil memegang Raka. "Raka, kamu lihat gak yang tadi?" Raka hanya terdiam saja. Nah, tiba-tiba samar-samar muncul sosok wanita yang berwajah putih pucat yang bibirnya mengatakan sesuatu dari balik kaca toilet. Nah, sebelum mereka mendengarkan suara tersebut, terdengar suara langkah kaki menuju ke toilet tersebut. Nah, ketika mereka bertiga menoleh ke arah suara tersebut, ternyata sosok itu adalah sosok Pak Surya. Lalu Pak Surya berkata, "Apa yang kalian lakukan di ruangan ini, nak?" Lalu Raka berkata, Pak, kami hanya penasaran dengan sosok yang bernama Laras." Pak Surya hanya tersenyum tipis. Lalu ia berkata, "Aku sudah lama sekali tidak mendengar nama tersebut." Lalu Sarah berkata kepada Pak Surya, "Bapak kenal dengan Sarah?" Pak Surya hanya mengangguk dan berkata, "Aku kenal, ia dulu murid di sekolahan ini. Ia adalah sosok yang pintar dan pendiam.
tapi sayangnya dia pergi terlalu cepat. Mereka bertiga hanya terdiam dan berkata, "Ah, pergi? Maksudnya apa, Pak?" Lalu Pak Surya berkata, "Ah, sudahlah, itu cerita lama. Kalian tidak perlu penasaran dengan hal-hal yang tidak perlu." Lalu Pak Surya meninggalkan ruangan tersebut. Hari berikutnya mereka lalu mencari tahu tentang sosok Laras. Akhirnya mereka bertiga menuju ke perpustakaan sekolah dan menemukan buku tahunan lama. Ketika membalik buku tersebut, mereka akhirnya menemukan foto Laras. Mereka melihat Laras ini adalah wanita muda yang cantik. Rambutnya tergerai panjang, tapi sorot matanya sendu, seolah-olah menyimpan rahasia yang mendalam. Raka lalu mengambil ponsel di sakunya. Ia memfoto buku tahunan tersebut. Lalu mereka menuju ke ruangan guru dan bertanya ke beberapa guru yang bekerja lama di sana. Tapi semua guru tidak mau membicarakan tentang sosok Laras. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Bu Ratna yang sudah bekerja puluhan tahun di sekolah tersebut, lalu Bu Ratna berkata, "Seharusnya kalian tidak perlu membahas tentang ini." Laras menghilang dan ada seseorang yang ingin menutupi kebenarannya. Nah, setelah mereka mendapatkan petunjuk dari Bu Ratna, akhirnya Raka dan kawan-kawan semakin yakin ada sesuatu hal yang ditutupi oleh sekolahan ini. Ketika itu mereka mencoba menuju ke ruangan arsip setelah pulang sekolah. Mereka menemukan daftar nama-nama siswa yang pernah bersekolah di SMA ini. Nah, di catatan ini mereka menemukan nama Laras. Namun ada hal yang aneh yang terjadi. Di kolom status tertulis pindah, bukan meninggal atau menghilang. Lalu Sarah berkata, "Katanya dia menghilang." Lalu Raka berkata, "Mungkin ada seseorang yang sengaja mengubah catatan ini." Nah, mereka juga menemukan rekaman CCTV lama. Tapi sayangnya rekaman ini sudah banyak bagian-bagian yang dihapus. Namun pada saat itu mereka berhasil menemukan satu rekaman CCTV yang belum dihapus. Mereka melihat ada sosok Sarah yang sedang berbicara dengan seorang pria. Tapi sayangnya sosok pria ini tidak terlihat dari CCTV. Nah, malam itu Sarah mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi tersebut, Sarah sedang berdiri di sebuah lorong sekolah. Ia lalu melihat ada sosok wanita berpakaian sekolah yang sedang membelakanginya. Ketika itu, Sarah tiba-tiba menyebut nama Laras. Dan wanita itu tiba-tiba berbalik menghadap Sarah. Lalu ia berkata dengan samar, "Tolong aku, selamatkan aku." Akhirnya Sarah terbangun dari tidurnya, lalu segera ia menelpon Dimas dan Raka dan menceritakan mimpinya tersebut. Nah, setelah Sarah mengalami mimpi buruk, mereka benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di sekolahan ini. Ketika itu sedikit demi sedikit potongan-potongan penyelidikan yang mereka lakukan mengarah ke satu kesimpulan bahwa Laras ini tidak benar-benar pindah dari sekolahan tersebut. Dan akhirnya mereka bertiga kembali lagi ke ruangan arsip untuk mencari petunjuk lain. Tiba-tiba di ruangan tersebut bukti yang mereka temukan pada hari kemarin sudah menghilang. Seolah-olah ada seseorang yang sudah menghilangkan bukti keberadaan tentang sosok Laras ini. Dan Raka bergumam, sepertinya kemarin masih ada data-data arsip yang berada di ruangan ini. Tapi tiba-tiba sudah menghilang tanpa jejak. Raka dengan waspada memperhatikan ruangan sekitar, seperti ada seseorang yang sedang mengawasi mereka pada saat itu. Saat mereka hampir menyerah, Sarah tanpa sengaja menemukan sebuah peta lama sekolah. Mereka melihat di peta itu ada sebuah ruangan yang saat ini sudah dihilangkan dari denah sekolah. Seketika itu Sarah berkata, ia sambil menunjuk peta itu dan berkata, "Coba kalian lihat ini ada sebuah ruangan di bawah sekolahan kita." Lalu Dimas berkata, "Sepertinya ruangan ini seperti ruangan bawah tanah." Dan Raka melanjutkan, "Kenapa ruangan ini dihilangkan dari peta sekolah? Apakah ada sesuatu hal, suatu misteri yang pernah terjadi di ruangan tersebut?"
Nah, malam itu mereka bertiga akhirnya menuju kembali ke sekolahan melalui pintu kecil yang sering dimanfaatkan oleh siswa lain untuk bolos pada saat jam sekolah. Akhirnya, dengan menggunakan denah lama yang mereka temukan, mereka mencari pintu masuk ke ruangan bawah tanah ini. Setelah mencari selama 1 jam, akhirnya mereka menemukan sebuah pintu besi di balik lemari yang berada di gudang tua sekolah. Dengan usaha yang keras, akhirnya mereka dapat membuka pintu besi tersebut. Ketika pintu besi itu terbuka, mereka melihat ada tangga menuju ke bawah tanah. Lalu, Raka menghidupkan senter pada ponselnya dan menyusuri ruangan tersebut. Nah, ketika sampai di bawah ruangan, mereka melihat hal yang sangat mengejutkan yang membuat darah mereka membeku seketika. Mereka melihat di sana ada sebuah seragam yang bertuliskan nama Laras yang tergantung di sebuah kursi usang. Tiba-tiba Sarah berkata, "Laras ada di sini." Lalu Raka menimpali, "Kalau Laras ada di sini, di manakah jasadnya saat ini?" Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah atas. Raka terkejut dan mulai mematikan lampu senter pada handphonenya. Langkah itu semakin lama semakin mendekat dan terdengar suara yang tidak asing bagi mereka. "Anak-anak, kalian seharusnya tidak berada di sini." Suara itu adalah suara Pak Surya yang sedang menemui mereka. Ketika Surya sampai di bawah, ia menatap mereka bertiga dengan mata penuh kebencian. Orang yang dikenal sebagai orang yang ramah dan penuh senyuman berubah menjadi orang yang psikopat, seperti ingin menghabisi mereka pada malam itu. Lalu Pak Surya berkata, "Kalian sudah terlalu jauh." Dan Dimas selalu menimpali dan berkata, "Pak, kami hanya penasaran dengan sosok Laras ini." Pak Surya hanya menghela napas, lalu ia berkata, "Laras adalah murid yang pintar, tapi sayangnya ia terlalu banyak tahu." Lalu Raka menimpali dan berkata, "Maksudnya apa ini, Pak?" Lalu Pak Surya sambil mendekati mereka berkata, "Aku sangat menyayangi murid-muridku dan ingin yang terbaik untuk murid-muridku. Tapi ada beberapa murid yang tidak tahu caranya menghormati seorang guru." Lalu Sarah berkata, "Apa yang terjadi, Pak, sama Laras?" sambil ketakutan. Pak Surya hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Sebenarnya Laras ini adalah murid kesayanganku, tapi ia terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu ia ketahui. Sama seperti kalian, sudah aku peringatkan, tetapi ia tetap keras hati dan akhirnya dia aku hilangkan." Pak Surya berdiri menghalangi pintu keluar, lalu ia berkata, "Kalian tahu, aku berpikir bahwa sekolah adalah tempat yang paling aman untuk murid-muridku. Tapi ada beberapa murid yang tidak bisa diam seperti kalian." Dimas lalu sekali lagi bertanya kepada Pak Surya, "Pak, apa yang terjadi pada Laras?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya mengitari ruangan tersebut seolah-olah menikmati rasa ketakutan mereka bertiga. "Kalian tahu apa yang aku benci?" ucap Pak Surya kepada mereka bertiga. "Aku paling membenci murid-murid yang tidak bisa diam seperti kalian." Tiba-tiba Pak Surya mengeluarkan sesuatu yang berkilau dari sakunya, yaitu pisau kecil untuk menyakiti mereka bertiga. Raka lalu berkata, "Pak, kenapa kau melakukan semua ini?" Lalu Pak Surya sambil menatap ke sebuah kursi yang terdapat seragam Laras, lalu ia berkata, "Malam itu Laras datang ke sini sendirian sama seperti kalian." Lalu ia membaca sebuah catatan yang harusnya tidak perlu ia tahu. Dimas lalu bertanya, "Catatan apa, Pak?" Lalu Pak Surya hanya tersenyum tipis lalu menjelaskan, "Dulu ada seorang guru yang suka menyiksa murid-muridnya. Karena merasa kasihan dan sangat sayang pada murid-muridnya, Pak Surya akhirnya menghabisi guru tersebut. Dan guru tersebut sebelum ia meninggalkan sebuah catatan bukti bahwa yang telah menyiksa dan membunuhnya adalah Pak Surya."
Nah, catatan itulah yang dibaca Laras sehingga Pak Surya menghabisi Laras untuk menghilangkan bukti dan saksi. Pak Surya lalu melanjutkan, Laras tidak pernah pindah. Ia sekarang berada tepat di bawah kaki kalian. Dengan perasaan yang takut, mereka bertiga menatap ke sebuah lantai yang mereka injak saat ini. Ketika itu, Pak Surya tiba-tiba mendekati Sarah. Lalu Raka mengambil sebuah besi tua, lalu memukul Pak Surya dari belakang. Dan akhirnya Pak Surya terjatuh. Ketika Pak Surya ingin bangkit, tiba-tiba lampu ruangan tersebut berkedip-kedip. Angin berhembus dengan kencang, tiba-tiba muncullah sosok seorang wanita berpakaian sekolah. Ia adalah Laras. Lalu Laras berkata, "Pak, kenapa kau lakukan ini? Kau telah membunuhku. Apa salahku? Sekarang saatnya kamu merasakan apa yang aku rasakan saat ini." Dan tiba-tiba mereka bertiga akhirnya berlari ke ruangan atas dan mendengar suara jerit dan panjang dari ruangan bawah tanah tersebut. Nah, keesokan harinya, berkat laporan Raka dan teman-temannya, pihak kepolisian lalu mengunjungi tempat tersebut. Mereka menemukan dua sosok kerangka yang terdapat di ruangan itu dan menemukan sebuah pakaian Laras dan menemukan sebuah catatan yang bertuliskan, "Aku mengetahui semuanya. Seandainya aku menghilang, mereka tahu siapa yang harus disalahkan." Raka dan teman-temannya hanya menatap ruangan tersebut. Yang jadi pertanyaan aneh adalah sosok Pak Surya tidak ditemukan di ruangan tersebut. Nah, beberapa minggu kemudian ada seorang guru baru yang menggantikan posisi Pak Surya. Keadaan sekolah mulai kembali normal dan pada suatu malam seorang penjaga sekolah melihat sosok seorang pria yang berbuka muram dan berpakaian seperti guru di sebuah aula sekolah. Ketika penjaga sekolah ini ingin mendekatinya, sosok ini tiba-tiba menghilang. Nah, siapakah sosok ini? Apakah ia Pak Guru Surya yang menghilang karena Laras atau sosok lain yang menghantui sekolahan tersebut? Nah, beginilah akhir dari cerita ini. Bagi kalian yang memiliki pengalaman horor atau kisah-kisah seram, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, aku ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang sudah menonton sampai habis, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru tentang konten-konten horor aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.